Nah, Ya. ini teman saya tuh, sahabat saya tuh, kalau mau cerita lebih detail lagi tentang pendakian Gunung Cikuray yang kisah mistisnya itu, dia bisa jelasin lebih detail lagi. Karena ya dia yang jalan. Jadi gimana, Pom, ceritanya? Cerita. Bentar, mending panggil Anggi dulu ya. Oh, boleh, boleh. Anggi, Pom. Oh jadi ini nih pom-pom. Ya, ini. Cicing nggak? Si Fema. Jadi kemarin kan Fema cerita katanya pernah mendaki gunung ke Cikuray. Iya. Katanya banyak banget cerita tuh. Mungkin sahabat WTMS penasaran kan cerita detailnya dari pom-pom tentang Gunung Cikuray, bukan tentang gunung, pengalaman di gunung. Pengalaman lebih ke pengalaman sih. Pengalaman di Gunung Cikuray. Untuk itu tetap setia di WTMS. Story. oke. Jadi gimana, Pom, ceritanya? Gue pengen denger nih. Kayaknya menarik juga ya pada saat pendaki. Oke, buat sahabat WTMS, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya sebagai temannya Fema. Sebenarnya nama saya bukan Pom-Pom tapi Rafli. Rafli. Saya Instagramnya boleh? Boleh, Instagramnya Rafli Fauzia. Dan buat teman-teman yang suka naik gunung, mau tahu cerita-cerita pendakian saya, terus lebih ke informatif lah, channel YouTube tim saya boleh dilihat di bawah ini ada nama channelnya Boding Adventure. Oke. Boleh teman-teman lihat. Nah, Pi langsung aja deh ceritain itu kapan, tanggal berapa, kalau masih inget ya. Iya. Terus berapa orang kejadiannya, lokasinya di mana? Untuk kejadiannya itu, saya sih kalau ke Gunung Cikuray udah 4 kali. 4 kali. Kejadian yang paling gak bisa dilupain lah Ya. di tahun 2017. Oke, 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu, saya mendaki Gunung Cikuray itu 9 orang. 9 orang. Iya. Dari Bandung. Dari Bandung. Ini ceritanya awalnya sih kita nyampe itu di base camp. Kan Gunung Cikuray banyak nih jalur-jalurnya. Ada pos ini, pos Iya, ini. bukan base camp, Oh, base pendakian. camp, pendakian. Sebelum naik kan kita masuk base camp dulu. Nih ada beberapa base camp, banyak lah. Teman-teman juga bisa searching atau lihat di video saya juga ada Boleh gitu di dilihat Cikuray. Waktu itu nih kebetulan saya tahun 2017 Iya. naik Cikuray via Pamancar. Lewat Pamancar. Iya, Pamancar. base camp Pamancar. Di situ kita naik 9 orang, Iya. perempuan 3 orang. Berarti 9 orang. Perempuan 3 orang, 6 orang laki-laki, 6 3 orang perempuan. Nah, ya kayak gitu. Ceritanya kita naik lah. Iya. Terus waktu awal-awal pendakian sih kita masih ngerasa apa santai lah, nggak belum ngeh gitu. Ada kejadian aneh. Kita masih santai aja. Ini pendakian ke Cikuray kan tadi kata Api udah 4 kali ya? 4 kali. Ini kejadian yang 2017 tuh yang pertama kali. Enggak, yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Terakhir saya naik Cikuray itu 2019. 2019. Beda jalur. Beda jalur. Ya, yang ketiga di 2017. Jadi ya awal-awal pendakian sih santai. Maju ke sore hari. Menuju ke sore hari. Iya, menjelang sore hari kita kan camp itu di bawah puncak. Iya. Nah, waktu kita diriin tenda Iya. itu kan menjelang maghrib. Oke. Waktu menjelang maghrib udah ada kerasa aneh nih soalnya. Kayaknya nih sebenarnya sih saya nggak percaya amat, Betul. tapi berdasarkan beberapa kali pengalaman saya di Gunung Cikuray, di Iya. Gunung Lawu, di Semeru, saya juga hampir ngerasain kejadian yang sama. Sama. Jadi penyebabnya itu tuh gara-gara itu. Gara-gara apa tuh? Gara-gara apa? Cewek lagi head. Oke. Lagi halangan. Tuh, halangan. Karena ada 3 orang perempuan dan salah satunya ada yang head. Iya. Kita lagi diriin tenda nih. Ya. Kita sibuk. Cewek itu yang 1 orang itu tuh. Dia ngelamun aja. Oke. Boleh disebutin siapa namanya juga?
Biar nggak namanya Gina. Gina. Oke, Gina. Dia ngelamun. Satu orang teman saya, Fema juga kan ikut itu. Iya. Waktu itu Fema ikut. Oh, Fema ikut. Ada Fema juga. Fema bilang ke saya, Om, itu kalau bahasa Sunda itu si Gina kunaon sana. Oke. Duduk di atas batu sambil ngelamun. Jadi si Gina itu dia itu jam berapa tuh, Pi? Si Gina udah mulai duduk dan ngelamun di atas batu. Sebenarnya sih dari trek juga udah mulai itu. Oh, dari pas siang Dari tuh pas udah. enggak kan karena siang awal-awal sih masih santai itu masih Oh, udah nggak kerasa. sore lah ya. Nah, menjelang ke sore hari sampai puncak-puncaknya kerasa banget sama tim itu menjelang maghrib. Oke. Menjelang maghrib. Gila sih, terus. Terus Pema bilang, kenapa gitu? Coba sama Pema diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Sama Pema diajak ngobrol nih saat. Si Gina itu. Iya, Gina Pema diajak ngobrol. Makin sini obrolannya makin gak nyambung. Oke. Obrolannya itu. Tapi kayaknya seru ya kalau si Fema kita panggil lagi ya ngobrol. Boleh. Ya udah gua panggil aja. Kita penasaran nih sahabat, maksudnya obrolannya Fema sama Gina ya yang Soalnya saya juga nggak tahu spesifiknya sih. Ini udah ada Bang temanya. Ayo Bang. Masuk. Nah, Fem, Pema ada. ini kita ngebahas yang Cikuray juga nih, Fem. Tadi kan kata si Api di atas batu pas pendirian tenda, Gina udah mulai ngelamun terus Fema kan nyamperin tuh, ngajak ngobrol. Itu waktu itu kamu masih inget gak sih bagaimana ekspresinya Gina atau apa sih yang kamu rasain? Nah pas si Pom ngomong tuh, Pem coba aja ngobrol si Gina, berasa ada yang beda. Pas yang beda, ih naon pokoknya sambil gitu kemana katanya gitu. Yang supaya kurang aja ngobrol. Ya udah biarin sama dia, memang aja ngobrol. Pas samperin tuh di batu kan dia Gin, kenapa dari tadi asal diem aja? Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa sambil si matanya udah kemana? Bilang enggak apa-apa tapi enggak kontak mata langsung. Oke. Dia matanya kemana gitu. Berarti itu Fema sendiri ngerasain gak sih kalau Gina itu udah ada yang beda gitu? Iya. Ada yang aneh gitu. 90% tuh biasa beda, nggak 100 masih ada Gina karena mukanya muka Gina. Oke. Jadi, bilang nggak apa-apa. Serius sih kamu kenapa? Kita ngeliat, udah lanjut aja dari tenda sih, keburu hujan atau apa sih, cepetan kamu lah. Nadanya juga udah beda. Nada suaranya pun udah beda. Suaranya. Oke, berarti Api udah pada beresin tenda, terus apakah Gina masih di situ kan? Fema berarti bantuin lagi atau gimana? Bantuin lagi. Bantuin lagi. Karena saya rasa udah sama Pema diajak ngobrol, jadi ya udahlah. Yang penting seenggaknya kita berusaha dulu lah. Berusaha. Iya, kita kan tim gitu. Jadi kita lebih ke kekompakan gitu. Oke. Tapi emang kan semuanya nggak bisa diatur oleh semua tim. Pasti ada lah hal-hal lain gitu. Kita udah coba ya udahlah kita beresin tenda bareng-bareng lagi. Sampai itu kita masak ya. Masak jam hampir mau Isya. Berarti hampir jam tujuan kurang ya? Iya. Jam tujuan kurang itu Gina udah masuk tenda, cuman di dalam tenda dia diem. Oke. Gak banyak. Oke. Iya, nggak banyak. Ini Gina berarti udah nggak ngapa-ngapain gitu, maksudnya dari ngelamun sendirian. Lebih ke kalau misalkan disuruh nih, lebih ke iya, cuman kalau dibilang sih nggak ada gairah. Lemas, santai jadi kayak gitu. Kalau denger masak-masak tuh langsung sigap. Biasanya, karena kan kita gitu. Berarti udah beda nih. Nah, terus lanjut. Waktu lemas-lemas kayak gitu, kita makin curiga nih. Itu semua udah sadar, 8 orang di sini udah sadar. Saya yakin semuanya belum sadar, karena belum emang sadar. sih waktu di gunung itu kita nggak mau lah sampai bilang bahwa kita lihat apa. Oh iya. Kita Positive thinking ngerasain ya. apa. Benar. Kita lebih ke positif, tapi kalau dirasa pasti ada. Oke. Kita lebih meminimalisir kecelakaan lah. Iya. Tapi udah mulai dari situ kita lebih ke bangun obrolan. Ya. Bangun obrolan sampai malam tibanya waktu tidur. Kita tidur. Jam berapa itu? Jam 10-an ada Pem? Lebih lah ya kali ya. Tidur jam 10-an. Kalau detailnya sih lupa, cuman karena rata-rata kita kalau naik itu jam 10 ya, jam 10. Gina bangun kan kita udah tidur nih. Iya. Terus Gina itu bangun jam 1 kalau nggak salah. Jam 1 malam. Malam. Bukan bangun sih, karena kita juga kan nggak tahu dia itu tidur atau enggak.
Ya. Oh, berarti memang masih udah Beda curiga tenda, ada, kan? udah curiga ada. Kan beda tenda posisinya Beda tenda, kan iya. kalau cewek itu bertiga. Mereka satu tenda, kita cowok berempat, berenam. Satu tenda berempat, yang satu lagi berdua. Jadi ada satu tenda 2 orang, Iya. satu tenda 4 orang, terus Cewek totalnya 3 sih tiga tenda. Ya. Oh iya. Jadi cewek, cowok 4, cowok lagi 2. Oh iya. Kayak gitu. Itu jam 1. Jam 2-an lah. Jam 2-an, berarti Gina bangun tuh. Terus kayak gimana lagi? Kenapa kita tahu dia bangun? Ya. Karena kayak nangis gitu. Nangis. Nangis. Kayak menggigil. Nah, ya kayak jadi Menggigil. Padahal Gina sering naik gunung gitu. Iya. sering. Sering. Dan itu baru Baru sekali. Terus kejadian. itu kita ya udah sering lah beberapa kali naik bareng. Nah, waktu itu kita baru pertama kali lihat Gina kayak gitu. Kita coba bantuin dia gitu karena takutnya kan kalau di gunung kalau positifnya itu hipotermia. Iya, kan? hipotermia, Menggigil kayak Betul. gitu. Kita coba masak air, Kasih air hangat ya. kita masukin botol, terus kita kan kalau hipotermia itu ke air panas disimpan di Ya. lekukan. Kita coba masukin, ternyata udah hampir semua di leher, sleeping bag. Di double. Double. sleeping bag ya. Pokoknya udah memang Penuh penanganan. Ya, penanganan untuk Penuh hipotermia penanganan. ya. Sleeping bag, terus thermal blanket, terus di dalam tenda yang awalnya cewek bertiga jadi hampir semua di dalam tenda itu kita duduk sambil wah gimana duduk. Kalau bahasa Ya. Oh, oke. Berarti Kita nemenin duduk. Gina ya. Iya. Nah. Desak-desakan di dalam. Karena Ya. kan semakin banyak orang di dalam tenda, Semakin hangat. hawa semakin hangat. Jadi kita coba. Untung di situ ada satu orang. Istilahnya sih dia orangnya tahu lah. Oke. disebut bisa tapi nggak terlalu Nggak bisa. terlalu Cuman bisa. dia bisa ngerasain dulu. Oke. Namanya Yuda. Udah, oke. Yuda ada kita teman biasa saya. sebut Bayawa. Bayawa. Oke. Jadi tadi pas udah dikumpulin kayak gitu, terus Yuda kayak ngerasain sesuatu gitu maksudnya. Iya. Oke, terus Coba sama Yuda diajak ngobrol. Jadi tatap muka. itu tapi kalian tahu pada saat ngobrol. Tahu kita kan di depan Yuda bilang, "Oh iya Mas, sana aya nu beda." Kalau bahasa Sunda, ohnya ya ini ada yang beda. Iya. Sama Yuda coba diajak ngobrol. Terus saya sama Yuda sama Pema keluar ngobrol sama Yuda. Oh, bertiga kalian Bertiga keluar. rembuk dulu. Heeh. Di Gina itu ada satu yang ikut. Oke. Tapi Itu kalian sih. sadar itu ada yang ikut? Ya kalau saya sendiri sih enggak. Oh enggak. Berarti kalau Cuman, Fema, Ngerasa aneh aja. oh karena Fema pas dari awal ya. Kalau Yuda fix sudah tahu. Fix sudah tahu Oke. karena emang dia kan ngerasa lah gitu, Oh, orangnya ngerasa, emang ya. tahu gitu. Ada cewek yang ikut dari bawah. Nah, Berarti sebenarnya yang paling mencurigai itu yang udah pertama kali ngerasa curiga itu Yuda ya? Yuda oke. sebenarnya. Tapi kan karena balik lagi, kalau lagi di gunung kan kita lebih Ya, ke positif, betul, terus betul. Yuda nggak mau ganggu konsentrasi kita. Iya. Oh, kita Lebih kayak saling gitu. tahu, saling mendem, nggak saling cerita langsung. Oh iya. Kayak gitu sih. Terus Yuda bilang ternyata ada cewek yang ikut di dalam Gina. Terus kalau bahasa Sunda sih enggak sih cenah mah kurang. Sok we cenah bantuan di jero bisa naon cenah. Kurang mah ieu mah cenah. Diapain tuh Mas Yuda? Masuk ke dalam lagi. Nggak tahu sih di gimana, cuman lihat Yuda liatin muka. Buah tangan bro. Oh iya benar-benar. Oke. Nah kan lupa udah 3 tahun. Jempol tangan Gina jadi kan sleeping bag banyak, coba dibuka. Oh dipijit-pijit gitu ya? Jempolnya ditekan terus sama diliatin sama Yuda. Tiba-tiba Gina itu kayak yang gimana ya? Dijerit nggak ada. Ngejerit kayak gitu, ngejerit enggak, cuman lebih ke ketakutan gitu. Ya takut ya. Takut lihat Yuda jadi nggak mau gini. Oke, Mimiknya gitu, nolak gitu kalau lihat Yuda. Hmm. Terus sama Yuda dipegang mukanya, diliatin ke Yuda, nggak tahu ya gimana itu mah. Soalnya Yuda juga nggak tahu lah intinya mah. Saya mah Iya. kan lebih ke mungkin sakit atau apa. Iya. Tapi emang kenyataannya kan bukan. Bukan. Ah. Tapi memang aneh gitu lah. Aneh. Udah aneh. Intinya Aneh. nolak lah ya. Nolak kalau lihat Yuda, nolak lama kelamaan. Terus hampir beberapa menit lah sama Yuda diliatin, lemas. Ginanya? Iya. Dia tiba-tiba lemas. Nah udah lemas, kata Yuda,
geus cenah. Udah. Jadi bilang geus cenah. Di dia we heula cenah bisa nanaon. Jadi ya udahlah kita didiam dulu di situ sampai malam. Sampai subuh. Berarti jagain Gina ya. Mulai gerah. Mulai gerah. Cabut aja. Nah, di bagian. Oh iya. itu kita juga kalau dalam pikiran sih kita udah ngerasa tenang karena Gina udah ngerasa nggak gigil Oh, terus iya. nggak ya kan udah tenang kelihatan kan udah lemes ngerasa gerah dibukain sleeping bagnya kita ngobrol lagi guys. Berarti udah mulai suhu tubuhnya juga udah normal, Udah kembali, normal. kayak gitu. Kayak gitu. Nah itu setelah kejadian itu sebenarnya si perempuan itu tuh tadi kan saya sih jujur aja penasaran ya apa yang dilakuin Yuda ya tadi tuh. Lakuin Yuda terus ada kejadian lanjutannya lagi atau gimana memang gitu aja? Ada itu sebenarnya kan Itu kan baru pertama kan? Iya kita kan masih naik itu masih di atas. Oke. Belum waktu turun. Nah ya inilah kita tidur, kita biasalah pagi-pagi sarapan, terus kita beres-beres sekitar jam 9, jam 10-an lah ya, jam 11 kita turun. Nah posisi waktu kita turun, kebagi jadi 2 kelompok. Dibagi 2 dari 9 Iya, orang itu? karena kebagi dua. Jadi Kebagi 2 sendiri? Kebagi dua Oke, ini menarik nih. tapi kita karena udah sering, Ya, udah emang biasa. ya kita pastilah kalau misalkan nggak ada orang sih, misalnya beberapa orang naik turun pasti ada yang duluan, ada yang belakangan. Yeah. Tapi karena kita udah sering naik bareng, chemistry-nya udah dapat gitu. Jadi kita udah santai aja lah. Kita kan udah sering, Yeah. mereka pasti duluan dan ada yang di belakang. Jadi intinya kita saling jaga lah. Leader paling depan, paling ini logistik gimana? Terus kebagi 2. Ada yang bilang orang teu heula lah. Itu jam berapa tuh kalian turun? Itu jam dari atas, jam 11 dari atas. Udah mau kepisah jam, udah habis azan, masih kedengar kan? Azan zuhur. Azan zuhur. Oh 11 siang. Jam 1 lah. Oh iya. Kepisah. Kita kepisah jam 1 jam 2-an sih kalau nggak salah. Jam 1 jam 2 soalnya sampai base camp itu jam 4 ya. Hampir setengah 5. Kalau gua kan lebih cepet. Lebih cepet. Dia kan duluan. Beda. Oh, Fema Beda. justru lebih duluan dibandingkan Iya. Api, ya. Jadi waktu itu kebagi Fema itu sama 6 orang yang lain. Iya. Terus saya, Gina sama Yuda di belakang. Jadi 3 orang di belakang, 5 orang di depan. 5 orang apa 6 orang? 6. 6 orang. 6 orang. Kan 9 orang. Sama duluan. Mulai lagi di situ ternyata. Si Gina tuh. Iya, mulai waktu turun. Berarti ini udah tinggal Api, Yuda sama Gina ya? Iya, Yang pas cuma pulang. Sedangkan bertiga. Fema udah pada nyampe ke pos gitu. Mereka udah nggak tahu aja apa, yang lain udah pada nggak tahu. Pokoknya mereka udah sampai. Makanya berani kalau tahu cuma nggak akan ditinggalin. Iya. Terus mulai kerasa-rasa lagi tuh waktu di pos 2. Pos 2 jam? Pos 2. Asar berarti? Asaran lah. Asar, kalau nggak ya. salah asaran. Soalnya Cikuray itu kan dari base camp Pamancar, kalau lihat Pamancar nih, Iya. dari Pamancar ke pos 1 itu paling jauh. Oh paling jauh? Paling jauh treknya. Kita pos 2, nah pos 2 turun, mulai kerasa ada yang aneh lagi. Ada yang aneh lagi? Ada yang aneh. Nah pas di situ saya udah nyampe kan, Iya. udah mandi, udah makan, dia masih di atas, khawatir yang di bawah. Nah, Biasanya ya normal aja gitu ya. Biasanya kalau misalkan dia duluan, Ya. kita nyampe di belakang mungkin paling lama setengah jam sesudah. Setengah jam. Nah ini sampai di bawah itu 1 jam setelah dia sampai duluan, kita baru Oke. nyampe. Berarti hampir maghrib dong nyampainya? Enggak, dia kan nyampe jam 4-an, kita jam 5-an lebih. Oh lah. jam 5-an lebih. Jadi di pos 2, Oh. pos 2 udah mulai kerasa nih beda, mulai ngelamun, terus mulai sakit-sakitan. Sakit-sakitannya itu bukan sakit yang aneh, tapi emang bener sakit kelihatan lecet. Kaki kelingking, kiri Oke. kanan lecet. Dibuka sepatunya. Jadi sering lah buka sepatu, bersihin, terus pakai sendal. Memang keadaan lagi becek gitu? Enggak, kering. Oh kering? Kering. Cuman mungkin ya kalau teman-teman kalau sahabat PTMS Iya. yang sering daki Naik gunung. gunung sih pasti pernah ngerasain kaki lecet pasti. Iya pasti. Terus tadi Gina gimana Gina? Jadi terus udah ngerasain gitu, Yuda bilang, "Pom ada yang aneh lagi." Yuda ngerasain lagi? Udah ngerasain lagi, udah ngerasain di lagi situ. nih. Tapi Mau menarik nih posisinya Dan, kita mau menarik Dan. jadi posisinya Yuda udah ngerasain, ya udahlah pantau yuk kalau ada apa-apa langsung bilang. Iya. Oke. Turun pos 2 udah mulai banyak istirahat, duduk,
istirahat, duduk sampai pos 1. Oke, sudah pas satu. Nah, mulai dari pos 1 itu duduk lama. Di pos 1 Di pos 1 Itu lama. jam 4 lebih berarti ya? Iya, jam 4 lebih. Jam hampir setengah 5 ya? Hampir setengah 5. Hampir setengah 5. Duduk lama, terus Yuda juga nggak bilang. Karena emang mungkin perasaan Yuda juga lebih ke nggak mau lah gitu. Takutnya ada yang lebih aneh lagi kalau Yuda bilang. Oke. Yuda cerita sesudah kita di bawah. Oh iya, berarti bilang langsung kayak lanjut gitu. itu aja. Langsung. Nah, Gina itu diem, ngelamun terus, ngelamun lama sampai terakhirnya bilang kayak gini. Kita lanjut. Sesudah itu di sana ada bapak-bapak kan ya. Sesudah bapak-bapak itu lewatin kita baru lanjut ya. Gina tiba-tiba ngomong itu. Iya. Dia Biasanya ngeliat instruksi ada di saya. Oke. Instruksinya. Berarti leadernya lah ya, leadernya. Gin masih capek, lanjut masih atau mau istirahat. Iya. Tapi sebelum saya ngomong baru aja duduk. Iya. Terus ya masih ya udah santai aja dulu kan. Tiba-tiba langsung Gina ngomong kayak gitu. Oke. Udah bapak-bapak itu naik ke atas, naik. Kerasa tuh udah deket ke atas langsung berdiri. Ginanya. Berdiri sendiri biasanya mah kalau mau berdiri juga minta bantuan. Bantuan karena tahu lagi lecet gini. Iya ya. ini kakinya Lecet. lecetnya parah lah Iya. kelihatan. Coba berdiri. Terus ambil kayu. Ambil kayu. Jadi biasanya kan kita kalau naik pakai trekking pole. Iya. Dia aneh gitu. Baru pertama kali ke pinggir. Jadi kayak nggak capek. Oh jadi malah fit gitu. Fit. Lebih dari kita malah. Ini freak sih Aneh. Kang, freak sih freak. Terus dia fit ke pinggir nyari kayak tangkai yang itu kayu yang panjang, temu langsung. Tasnya juga awalnya saya yang bawa, saya bawa 2 tas. Caranya ya. Oh iya. Saya mau pasang tas, dia tiba-tiba bilangnya juga biasanya kan karena udah capek, Iya. lesu. Ini malah kayak yang ngebentak. Gimana? Udah sini sama aku aja karirnya. Berarti kamu sama Yuda, yang Yuda udah mulai curiga banget. Udah, pasti. Tambah curiga ya, tambah curiga. Udah tahu, udah lebih tahu. Saya lebih curiga gitu. Emang udah nggak ada yang aneh lah, udah yang nggak benar nih. Terus ambil karir sendiri, dia jalan. Posisinya itu Gina yang di depan. Jadi Gina, Saya di belakang Yuda. oh Yuda, oke. Jadi hampir 15 menit jalan nggak minta istirahat. Jalan aja terus. Diam tiba-tiba nggak minta istirahat, nggak bicara tiba-tiba diem. Jadi kalau Tiba-tiba diem. Kita jalan nih, Ah. diam aja kayak gini, nggak duduk, nggak Berarti berdiri minum, aja? berdiri, nggak duduk, nggak minum. Tiba-tiba diem, terus saya tanya, Gin kenapa? Saya tanya, terus Gina langsung jawab. "Shh." Jadi kayak kalau dimana nggak mau ditanya gitu. Iya, kayak ngambek gitu ya. Oh iya. Udah bilang kayak gitu, ngelirik. Jadi bukan ngelihat, ngelirik. Ngelirik, ngejelek Nah, gitu ya. Iya. Kan saya langsung ke pinggir Gina nih. Terus Gina ada. Matanya merah. Merah. Oke. Di situ perasaan udah campur aduk. Udah nggak bisa dibayangin lah ya. Terus nggak tahu nih harus kayak gimana lagi. Mau ngobrol sama Yuda, tiap ngobrol, Gina langsung jangan berisik. Oke. Waktu awal Iya, pas kan? berangkat si Fema yang ngerasain kayak gitu. Terus sekarang kalian berdua. Bilangnya sama nadanya sih, lebih ke nadanya. Nadanya kayak gimana, Pi? Dia bilang jangan berisik itu nadanya tinggi, terus kayak orang yang lagi diem aja gitu, nggak lagi naik gunung. Kalau naik gunung kan bawaannya lesu, Iya, capek. lesu, Ini Lebih fit ke aja gitu. fit. Jangan berisik. Ya udahlah, kita daripada memperkeruh lagi suasana, kita lebih ke ikutin apa yang dimau Gina. Jadi kalian ngikutin aja ya? Ikutin aja. Tapi si Yuda ngerasain juga. Iya, Yuda kan lebih tahu. Yuda lebih ngerasa, lebih tahu. Tiap mau bilang, ya jadi kita kontak mata aja lah. Jadi pas mau bilang selalu si Gina Saya bilang, iya. bilang, diem, begitu. Oke. Kayak gitu. Kayaknya udah tahu si Gina si di dalamnya itu ya. Iya, kayaknya emang ya dia udah kenal sama Yuda dari kemarin lah. Gitu. Udah kenal lah. Nah, ya udah tahu. Udah sedat-kedat itu. Terus
tiba-tiba waktu beres lirik bilang jangan berisik, matanya langsung kayak yang main beda lah. Iya. Kayak kita lah normal biasa, terus dia itu tiba-tiba langsung kayak gini, kayak gitulah, lagi diem. Yang bikin ngilu nih lebih ke matanya sih, itu jadi merah itu, gak tahu kenapa. Biasanya kan kalau mata merah itu Merah kayak kelilipan atau merah kayak marah? kalau dari mimik itu Iya. marah lah. Oh, mimik marah. Oke. Bukan kayak kalau orang sakit, kalau Pema kan mata merah sakit pasti Perih, lesu lesu. bawaannya. Ini kayak marah lah kayak gitu, matanya merah terus. Ya aneh lah. Terus turun lagi udah dari situ. Tapi Nggak- masih tetap jalan. Masih tetap jalan. Sampai di satu titik itu sebelum keluar perhutanan, base camp udah kelihatan, tapi belum keluar hutan. Oh iya. Base camp udah kelihatan, tapi masih di dalam hutan ini. Jadi masih rimbun nih. Ya, rimbun. Ada satu celah yang kita, oh itu udah base camp. Oke. Gina bilang, kalau kita udah keluar hutan, tolong pijit lagi jari tangan, Oke. jempol itu, Iya. sama kaki, sama Malah Ginanya yang minta. yang minta. Oke. Kita turun aja, keluar nih. Oh tadi di jalan juga sih kita juga sempat kesal lah. Nah, kesel. Karena dari atas dia dibantu sama kita. Iya. Udah detik-detik kita mau sampai Bos. base camp, dia mah cuek. Oke. Berarti jalan sendiri aja dia. Iya. Nah, Jadi- buat teman-teman kan ini langsung aja nih, maksudnya kayak itu kan tadi dia minta dipijitin tuh, Pi. Iya. Pas dekat udah ke base camp kan Fema dan kawan-kawan yang lain sama orang lagi udah standby tuh, Fem. Tapi jauh, jauh itu. Hampir 10 menit. Jauh. Oke. Jauh. Serius, jadi udah kelihatan nih. Kita lah langsung aja ke keluar hutan. Iya. Base camp makin kelihatan. Nah, Iya. di situ ke base camp itu mungkin 5 menit lagi. Duduk, nah di situ digila tiba-tiba kan masih bawa kayu posisinya. Kayak gini, wah kayunya juga nggak dipakai. Kalau kita kan pakai benar itu santai. Iya. Ini wah kayak gini, jadi kayak yang marah lah. Emosi lah ya. Iya emosi. Tiba-tiba duduk, kayunya dilempar. Lempar. Udang gitu. Lempar. Duduk, buka sepatu. Oke. Terus Yuda bilang, Pom ternyata nunggu yang diomongkan sama Sob. Oh, Yuda ngingetin tadi karena memang Gina minta ada request ya, minta Nah, dipijit lagi. itu. Oke. Terus udah duduk. Itu udah di base camp. Belum lah. Belum juga. Itu masih Di dalam hutan. udah keluar, baru keluar hutan. tapi udah keluar hutan. Kan tadi bilangnya udah keluar hutan. Iya. Kita duduk, pijitin tangannya. Terus Gina langsung teriak, panggil Ginanya. Teriak itu terus kencang teriaknya. Oke. Wah. Kayak gitu. Oh, memang dia ngeluarin kata-kata panggil Ginanya, panggil Ginanya Itu agak kedengeran sedikit. di base camp. Di base camp. Oh kedengeran. Kan jarang. Iya. Terus? Agak kedengeran. Saya nunggu kesel. Ah. Kadang gituan bilang kalau bahasa Sunda Iya. gituan lain buru-buru habis mandi sedar tinggal balik. Karena kalian 6 orang ini mah udah boring lah ya, udah kesal lah, pengen mandi terus. Terus sama saya panggil Gina, panggilnya pakai nada paling kencang gitu. Gina, sampai 3 kali, 4 kali mungkin. Baru aja, udah sakit. Nah di situ baru keluar nada lesu. Oh, balik lagi ke Gina, ya normal lagi gitu Nggak ya. tahu lah. Ya. Belum sampai situ. Oh, belum beres. Belum beres. Masih kelihatan lah dari mimik muka masih beda. Oh, Auranya. Oke. Matanya masih merah juga kak? Enggak, di situ lebih udah kelihatan seperti biasanya lah. Merah lebih ke merah sakit. Oke. Dibuka sepatu. Dia mau ngebuka sepatu sendiri dua-duanya. Terus bilangnya juga nggak kayak pertama. Nggak ngotot gitu? Oh, dia langsung kan udah langsung ke kaki. Pijit sama nggak terlalu keras. Udah cukup. Kiri kanan. Nggak lama Iya. keluar orang yang naik. Orang naik. Iya banyak. Normal orang biasa pada naik. Dan anehnya kenapa nggak dari Tadi. Berarti dari tadi kalian bertiga itu sendirian aja itu? ya bertiga terus dari Oke. pos 1 sampai Sampai base camp.
sampai Gina keluar bilang dari hutan dia Iya? itu nggak lama udah beres dipijit keluar orang banyak Normal aja? nggak 7 orang mah ada yang pada naik gitu iya ya? sore hari. Oke. Aneh. Aneh. Ini cerita seru banget. Sahabat PTMS, kalau gue pribadi sih Dang ya penasaran dari sudut pandang Ginanya itu sendiri sih. Iya. Fem. Mungkin kan kan kalian ini pengalamannya dari sudut pandang kalian ya. Iya. Yang Gina yang mengalami lebih detailnya maksudnya. Yang lebih tahu. Lebih tahu. Tapi Ya. Gina juga udah cerita sih ke kita. Udah cerita sih. Udah pokoknya dia detail nyeritain dari naik sampai Mending Nah, itu. jangan apa ya sama Fema yang nyeritain Iya, karena biar lebih seru lagi kita gue tim bakal ngundang mungkin nanti Fema sama Api bantuin ngundang Gina. Ginanya lagi untuk kelanjutan dari cerita pendakian Gunung Cikuray dari timnya Pom kalian tuh punya tim apa sih biasanya kalau di Instagram tuh? Enggak sih, kita lebih ke kalau sekarang ke boarding adventure aja. Nah, pengalaman anak boarding adventure ini di Gunung Cikuray. Untuk episode kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa subscribe, like and comment dan tanpa skip. Terus di-share ya, karena 10.000 subscriber tim PTMS bakal ngasih giveaway. Untuk itu, assalamualaikum, gua pamit dan tetap semangat.